Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan dibikin kita penasaran. Di episode selanjutnya terlihat Bu Farah juga dia langsung menelepon Pak Fajar untuk melaksanakan di acara ulang tahunnya Dewa. Di sini juga Pak Fajar yang ada di rumahnya Tante Merin yang lagi menunggu Koko dia menerima telepon dari Bu Farah. Lalu Pak Fajar juga dia setuju atas permintaannya Bu Farah dan Bu Farah juga sudah menelpon Pak Fajar. Dia juga ngomong lagi kepada mereka. Pas lagi ngomong di sini datanglah Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Bu Farah, kenapa sih makan kok di ruang tamu kayak gini? Kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu Nana juga langsung dia berdiri dan tiba-tiba pas Nana berdiri di sini Dewa juga sangat kaget dia ada telepon dari Mirna. Lalu Dewa juga pas dia melihat telepon dari Mirna dia juga bolotot kaget dan di sini Dewa juga langsung meninggalkan Bu Farah, Nana dan semua orang yang ada di ruang tamu. Lalu Nana juga dia semakin curiga kepada suaminya. Lalu terlihat Nana juga langsung mengikuti suaminya keluar. Terlihat Dewa di luar di sini yang lagi mengangkat telepon dari Mirna yaitu pendonor ginjal untuk Budiana. Untungnya di sini pas dia sudah telepon, dia pas mau berangkat Nana datang. Lalu Nana juga di sini menghampiri Dewa. Dewa juga pas dipanggil oleh Nana dia tidak jadi masuk ke mobil dan Nana juga ngomong kepada Dewa, "Mas, kita berangkat aja ke kantornya ya," kata Nana kepada Dewa. Di sini terlihat Dewa juga sangat kaget karena Nana mau bareng ke kantornya sama dia. Terlihat Dewa juga dia mengelak atas ajakannya Nana dan terlihat Dewa juga malah memanggil supirnya. Di sini supirnya juga nggak lama kemudian datang kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga dia berangkat dari rumahnya. Nana juga semakin dia curiga kepada suaminya. Kok bisa Mas Dewa tidak bisa saya ikut? Ini saya semakin curiga kata batinnya Nana. Lalu Nana juga dia berangkat sama supirnya ke kantor Cahaya Nanda. Lalu di sisi lain Pak Fajar yang lagi menunggu Koko yang sudah menerima telepon dari Bu Farah dia juga tidak mengatakan bahwa dia akan membuat Dewa kejutan yaitu mau ulang tahunnya Dewa. Di sini juga Pak Fajar juga tidak bareng sama Balia karena takut ketahuan sama Balia. Di sini Balia juga dia tidak apa-apa, "Mas, saya naik taksi aja," kata Balia kepada Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga dia berangkat sendiri meninggalkan Balia. Lalu di sisi lain di sini si Ken Kelvin sama si Nurul Tunjung, si Alia Silatul dan si Nurul Tunjung si Priska dia datang ke agen properti di sini di mana waktu Dewa membeli apartemen mewah itu. Lalu si Ken Kelvin juga didatangin oleh agen itu dan si Ken Kelvin juga dia alasan ngobrol sama agen itu dan di sisi lain si Alia Silatul dia video pembicaraan si Ken Kelvin dan agen apartemen itu. Singkat cerita si Ken Kelvin juga sudah mendapat video itu, dia juga langsung pamitan ke agen itu dan pergi dari tempat itu. Lalu pas di sisi lain dia juga ngobrol sangat gembira. Di kafe lain dia juga sudah mendapatkan bukti untuk dikirim kepada Nana dan Bu Farah. Pas di sini rebutan omongan si Alia Silatul sama si Priska dan si Priska juga semakin dekat kepada si Ken Kelvin. Terlihat si Alia Silatul dia cemburu melihat si Priska dia sangat dekat kepada si Ken Kelvin. Lalu dalam batinnya si Alia Silatul dia ngomong, "Saya tamak enak kepada si Priska," kata batinnya si Alia si Hileud Atul. Lalu dia juga pergi dari hadapan si Ken Kelvin. Dia menuju ke tempat kopi itu, lalu dia juga meminta kopi itu lagi. Lalu di sini si Ken Kelvin juga dia lagi ngobrol sama si Priska dan si Alia Silatul juga dia cuma melihatin dari tempat kopi itu. Lalu dia juga pas membaca di kopi itu dia akan menuruti petunjuk yang ada di bacaan kopi itu dan akan membuat
Si Kelvin kelepak-kelepak sama dia. Lalu di sisi lain terlihat Balia yang mau ke kantor Cahaya Nanda. Tiba-tiba dia sangat kaget melihat Dewa sama perempuan selingkuhannya. Lalu Balia juga dia suruh berhenti ke supirnya, dan terlihat Dewa juga yang mengantarkan Mbak Mirna ke apartemennya. Dia tidak sadar ada yang melihatinya, itu Balia. Lalu Mbak Mirna juga dia masuk ke dalam apartemen. Lalu Dewa juga dia mau pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Balia menghampiri Dewa. Di sini terjadilah adu mulut Balia sama Dewa, dan Balia juga sangat geram. Saya akan melabrak perempuan pelapor itu, kata Balia sambil menunjuk ke dalamnya, itu ke perempuan yang sudah berangkat tadi. Lalu di sini Balia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung ngeluyuh, dia masuk ke dalam untuk melabrak Mbak Mirna yang mau mendonorkan ginjal itu. Singkat cerita di sini Mbak Mirna juga dia langsung masuk ke lift itu dan langsung menuju ke apartemennya. Balia juga langsung mengejarnya. Tiba-tiba Dewa mengejar dan langsung ditarik tangannya Balia oleh Dewa. Terjadi lagi di sini adu mulut Balia sama Dewa. Balia juga sangat geram kepada Dewa. Kamu itu benar-benar selingkuh dari di belakang Nana. Nana itu baik Dewa, kamu harus sadar, kata Balia. Kalau saya tidak mau melabrak perempuan itu, saya akan telepon Nana. Lalu Balia juga ngambil HP dan dia juga pas mau telepon Dewa dengan sigap mengambil HP-nya Balia. Terjadilah di sini Dewa juga langsung terus terang kepada Balia, dan Balia juga sangat kaget pas sudah dibilang sama Dewa bahwa Mirna itu adalah pendonor ginjalnya Budiana. Di sini Balia juga sangat terkejut dan dia juga tidak bisa ngomong lagi, langsung tukul dia karena salah menduga kepada Dewa. Singkat cerita di sini juga Dewa mohon kepada kamu, pokoknya ini jangan sampai bocor kepada Nana, kata Dewa kepada Balia. Singkat cerita Balia juga sudah tahu permasalahannya, dia juga pergi dari apartemen itu. Lalu di sisi lain terlihat Pasha yang lagi menghulang di sini di rumahnya. Tiba-tiba datanglah perempuan yang ngekos di kosannya dia. Dan perempuan itu membawa 2 gelas kopi, dan di sini tidak sadar ya, memang Pasha tidak melihat, buta. Terlihat Pasha juga dia dengan perempuan yang ngekos di tempat dia juga, dia sangat saling tertawa. Tidak sadar bahwa di sisi lain Lula dia melihatin Pasha sama perempuan yang ngekos di kosannya dia. Lula juga dia benar-benar cemburu kepada perempuan itu dan juga kepada suaminya Pasha. Pas lagi dia meminum kopi berduaan, Lula juga sudah tidak tahan, dia juga langsung menghampiri suaminya yaitu Pasha. Lalu Pasha juga langsung dibawa ke rumah oleh Lula. Lalu Pasha juga sangat kaget, ada apa ini Lula, kata Pasha kepada Lula. Saya perlu bicara sama kamu mas, kata Lula sambil menarik Pasha buru-buru dibawa ke dalam. Terjadilah di dalam cekcok antara Pasha sama Lula. Lula juga benar-benar cemburu kepada Pasha karena dia ngobrol dengan perempuan yang ngekos di tempatnya. Di sini Pasha dasar tidak melihat, Pasha itu dia ngomong kepada Lula, pada Lula sudah tidak ada di depannya. Lalu singkat cerita di sisi lain terlihat di luar rumahnya Pasha, Nana juga sampai ke rumahnya Lula. Dia juga turun dari mobil. Lalu Nana juga pas mau masuk ke rumahnya Lula, melihat Lula, dia buru-buru keluar sambil dia menangis. Nana juga di sini sangat kaget dan dia juga langsung memanggil Lula. Lula juga yang mau berangkat pergi dari rumahnya, dia juga sangat senang dan dia juga langsung meluk kepada kakaknya yaitu Nana. Terjadilah peluk-pelukan antara adik dan kakak. Lalu Nana juga dia membawa Lula ke sebuah taman dan di sini juga dia ngobrol sama kakaknya, dia curhat kepada kakaknya. Tapi Nana juga menyadari Lula, mungkin kamu itu salah paham Lula, kata Nana. Tiba-tiba pas lagi ngobrol dia menerima telepon Nana dari Pak Fajar. Singkat cerita Nana juga dia pergi dari rumahnya Lula dan Lula juga tidak jadi pergi karena sudah disadarin oleh Nana, dan Nana sama Lula juga dia pelukan karena dia mau pergi.
Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI diberi kesehatan, dan juga kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati tara rajong yang melobati soledad karena Mimin tosca Bunda. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.